salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan pada kelompok 10, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Pak Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, pada pertama ini terdapat pengertian. Manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah suatu kajian mengenai bagaimana sebuah pendidikan harus dikelola secara efektif, efisien, serta keadilan untuk mewujudkan mutu pendidikan sesuai harapan. Sedangkan peningkatan mutu sekolah merupakan suatu proses sistematis yang terus-menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Di sini terdapat ciri-ciri mutu pendidikan. Nah, yang pertama itu memiliki masukan siswa dengan potensi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, dapat menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu. Yang ketiga, memiliki fasilitas sekolah yang menunjang efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan menciptakan budaya sekolah yang kondusif sebagai refleksi dari kinerja kepemimpinan profesional. Di sini juga ada tujuan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Lalu yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Lalu ada fungsi dan prinsip manajemen mutu pendidikan. Yang pertama itu merencanakan persiapan yang terarah dan sistematis. Lalu membangun keputusan hendaknya melibatkan berbagai unsur dalam organisasi. Nah, yang ketiga, mengorganisasikan manajemen mutu pendidikan. Yang keempat, mengkoordinasikan manajemen mutu pendidikan. Yang kelima, mengawasi manajemen mutu pendidikan. Dan yang terakhir, menilai manajemen mutu pendidikan. Nah, adapun unsur-unsur yang terlibat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama itu kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal dan disiplin kerja yang kuat. Lalu yang kedua itu ada siswa. Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat, sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. Dan yang ketiga ada guru. Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, MGMP, lokakarya, serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan sekolah. Lalu ada kurikulum. Adanya kurikulum yang ajek atau tetap tetapi dinamis dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals atau tujuan dapat dicapai secara maksimal. Dan yang terakhir itu ada jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata, tetapi dengan organisasi lain seperti perusahaan atau instansi sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja. Nah, di sini pun terdapat tantangan dalam peningkatan mutu pendidikan. Pertama itu ada efektivitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Yang kedua, efisiensi pengajaran di sekolah yang masih bermasalah. Yang ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Yang keempat, alokasi anggaran yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar masih terbatas. Dan yang terakhir, adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Lalu, model dan strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Teori dan model peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama itu ada teori Total Quality Management atau TQM. Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah mencakup dan menekankan pada 3 kemampuan, yaitu kemampuan akademik, kemampuan sosial, dan kemampuan moral. Menurut teori ini, mutu sekolah ditentukan oleh 3 variabel, yakni kultur sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Next. Lalu yang kedua itu ada teori Organizing Business for Excellency. Nah, pada teori ini dikembangkan oleh Andrew Tani 2004 yang menekankan pada keberadaan sistem organisasi yang mampu merumuskan dengan jelas visi, misi dan strategi untuk mencapai tujuan yang optimal. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan mutu sekolah berawal dari dan dimulai dari dirumuskannya visi sekolah. Dalam rumusan visi ini terkandung mutu sekolah yang diharapkan di masa mendatang. Next. Nah, yang ketiga ini ada model peningkatan mutu faktor 4. Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah merupakan hasil dari pengaruh langsung proses belajar mengajar. Seberapa tinggi kualitas proses belajar akan menunjukkan seberapa tinggi kualitas sekolah. Sebagaimana dijelaskan dalam teori ekselensi organisasi, maka misi mengandung 2 aspek, yaitu aspek abstrak dan konkret. Misi mengandung nilai-nilai seperti menjunjung tinggi kejujuran, kerja keras, dan kebersamaan. Next. Nah, yang keempat, peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS merupakan strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Tujuan penerapan MBS adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Nah, lalu ada hambatan yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Banyak sekolah dan perguruan tinggi misalnya mengalami kerusakan infrastruktur fisik, kepemilikan dan penggunaan media pendidikan yang terbatas, dan perpustakaan buku yang tidak lengkap, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang memadai, laboratorium yang tidak terstandarisasi, dan sebagainya. Kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memiliki struktur, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Lalu yang kedua, rendahnya kualitas guru. Masalah besar lainnya adalah keadaan instruktur Indonesia. Mayoritas guru belum memiliki profesionalisme yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam pasal 39 UU nomor 20 2003, antara lain merancang pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, pendampingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Buruknya kesejahteraan guru berkontribusi pada penurunan kualitas pendidikan Indonesia. Isu lain yang muncul adalah disparitas kesejahteraan guru sekolah negeri atau swasta. Tingkat kesejahteraan yang ideal masih sulit dicapai di lingkungan pendidikan swasta. Lalu, yang keempat, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Di tingkat sekolah masih sedikit pilihan untuk pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan ketimpangan ini diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat. Yang kelima, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Departemen Penelitian dan Pengembangan dari Depdiknas dari tahun 1999, 3 juta anak putus sekolah setiap
setiap tahun tanpa memperoleh keterampilan hidup yang mengarah ke masalah ketenagakerjaan tersendiri. Muatan kurikulum kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan saat peserta didik memasuki dunia kerja, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Dan yang terakhir, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan yang baik itu mahal. Ungkapan ini sering memberi kesan bahwa biaya pendidikan masyarakat yang tinggi dapat dibenarkan. Masyarakat miskin tidak punya banyak pilihan selain menolak bersekolah karena mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Orang miskin tidak bisa bersekolah. Lebih baik dikatakan bahwa pendidikan berkualitas tidak harus terjangkau atau bahkan gratis. Tapi siapa yang harus membayarnya adalah masalahnya. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara menerima pendidikan dan masyarakat umum memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi berada di tangan pemerintah. Akan tetapi, kenyataannya pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Next. Nah, di sini juga terdapat hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama itu perubahan kurikulum belajar. Program pengajaran yang direncanakan guru untuk murid-muridnya disebut kurikulum. Meskipun perubahan kurikulum ini berpotensi untuk meningkatkan pendidikan, namun terkadang dapat memicu perdebatan di antara semua pihak. Modifikasi kurikulum ini perlu disesuaikan dengan hati-hati agar baik siswa maupun guru dapat berhasil mengimplementasikannya. Yang kedua, peningkatan mutu guru. Sebelum mereka mulai mengajar di sekolah, pendidik guru harus dipilih untuk meningkatkan kualitas guru. Diharapkan dengan pilihan yang tepat, instruktur benar-benar menjadi orang yang dipilih untuk membimbing siswanya secara efektif. Plus, pendidik layak mendapat pengakuan, karena sumber daya manusia diperlukan untuk melaksanakan rekomendasi organisasi. Penghargaan harus diberikan menurut manajemen sumber daya manusia. Jika diberikan penghargaan ekstrinsik atau gaji, tunjangan, bonus, dan komisi atau penghargaan intrinsik, staf guru dan akan termotivasi. Yang ketiga ada bantuan operasional sekolah atau BOS. Pada intinya, bantuan ini diberikan pemerintah untuk mendukung sekolah-sekolah yang tidak mampu menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang diperlukan bagi siswanya. Yang keempat, bantuan khusus murid BK atau BKM. Program pemerintah ini khusus untuk membantu biaya bagi siswa yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan yang sama seperti anak lainnya. Lalu yang kelima, sarana dan prasarana pendidikan yang maju dan layak. Prasarana dan sarana persekolahan ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi jika ingin mutu pendidikan di negara kita maju. Dan yang terakhir, pemerataan pendidikan. Tidak hanya masyarakat kota yang perlu mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi masyarakat pedesaan juga harus demikian. Pemerintah wajib memastikan semua daerah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.